Akupuntur di otak. Manusia itu mempunyai antara 7 dan 10 miliar sel otak. Yang terpakai baru 1 sel. Dari dulu sampai sekarang baru 1 sel otak yang terpakai. Untuk menghitung koneksi pada kulit luarnya saja, dibutuhkan waktu 32 juta tahun. If you counted the connections between cells just on the surface, it would take you 32 million years. Pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif memakainya. Jawabnya adalah kita harus menghafal bilangan ajaib ini. Kalau saya tanya kepada saudara 2 tambah 7 berapa, saudara cepat jawabnya 9. 9 kurang 7 berapa? Anda juga cepat menjawabnya. 2. 9 kurang 2, 7. Cepat Anda menjawabnya. Tapi pertanyaannya adalah tadi itu Anda menghitung atau menghafal? Itu masalahnya. Ternyata Anda tidak menghitung. Kalau Anda menghitung pasti Anda lama menjawabnya. Seperti anak-anak yang baru belajar berhitung. Anda menghafal ini, pasangan ini yang Anda hafal. Jadi orang bisa cepat menjawab itu karena dia menghafal pasangan bilangan. Nah pertanyaannya adalah berapa banyak pasangan bilangan yang dihafal itu. Ini dia, secara tidak sengaja, ini terhafal pasangan ini. Ada 9 pasang. Sedangkan untuk tawa tambah ada 4. Jadi 4 tambah 9 itu 13 pasang. Nah, 13 pasang itu dikali 9. 117 pasang yang terhafal. Jadi dari sejak sekolah sampai akhirnya Anda sudah dewasa, terhafal. Sekalipun guru tidak pernah menyuruh kita menghafal pasangan itu. Jadi makanya anak-anak SMU cepat dia jawab karena secara tidak sengaja terhafal. Jadi cepat menjawab itu bukan karena dia pintar, tapi karena hafalan itu. Nah sekarang saya menawarkan kepada Anda 114 pasang. Itu ini dia. 114 pasang semua ini. Anda harus hafal pasangan ini. Saya mau kasih contoh sini. Ini pasangan yang Anda harus hafal. Maksudnya surat ke-36 saja 83. Dan surat 83 ya 36. Ini. Nah, dalam sistem bilangan kita yang dulu, dalam hafalan kita yang dulu, ini tidak pernah terjadi. Kita hafal kali-kali ya udah, hafal aja. 3 kali 3, 9 udah. Tidak ada gerakan seperti ini di otak. Ini yang saya katakan akupuntur di otak. Jadi setiap Anda lihat 36, Anda teringat dengan 83. 83, 36. Nah, jadi ada gerakan di otak, itu bisa dibalik, bolak-balik dia. Itu akupuntur di otak. Nah yang kedua Anda lihat ya. Min kulli sabarati ja'ala fiha zawjaini isnain. Di setiap benih dia telah jadikan sistem 2. Nah sistem 2-nya dalam bentuk bilangannya seperti ini. Bahkan ini nanti menjadi pelajaran bisa menjawab mengapa bismillah di dalam Al-Quran itu tergantung. 85, 58. Jadi kalau Anda lihat 85, Anda teringat 58. Kenapa? Karena ayatnya sama-sama 22. Yang ketiga, Anda lihat, tidak pernah ada yang sama. Nah, yang keempat, Anda lihat, dua-duanya dipertukarkan. Dua-duanya dipertukarkan. 13 jadi 31.
Nah, 4-3 jadi 3-4. Ini 2 dan hanya 2 dalam Al-Quran. Ini yang saya katakan, aku puntur di otak. Jadi Anda hafal, menarik dengan Anda menghafal ini, otak Anda jadi bekerja. Setiap Anda ketemu 13, Anda tinggal dengan 43. Nah, berhubungannya dengan 31 yang dibalik juga, 34. Yang kelima, nah ini Anda lihat, beda lagi. 24-29, nah, 64-69, polanya beda. Nah, dengan pola yang berbeda. 24-64, 29-69, polanya sama, sama-sama 6, tapi dia sama-sama memakai ujungnya. Yang keenam, nah yang keenam seperti ini saudara. Ya, beda. Nah, saya percaya bahwa dengan 6 contoh tadi cukup mewakili mengatakan bahwa ini bukan bilangan biasa. Kalau dia bukan bilangan biasa, harus dihafal. Nah, tadi kan menurut penelitian kan kita kecerdasan umat manusia itu baru di satu sel itu aja, nggak pernah keluar dari, karena operasi matematika kita kan itu aja, nggak berubah. Nah, kalau itu menjadi operasi matematika berpasangan tadi, itu ada 6 ragam kecerdasan baru. Nah, untuk kecerdasan baru ada relasi baru yang diajarkan. Jadi ini harus ada di otak anak Anda. Harus ada di otak anak Anda. Jadi jangan hanya kali-kali saja. Anak itu cepat menghitung. Cepat menghitung nggak penting kok. Keragamannya itu loh. Keragaman relasi pasangan yang perlu. Itu aku puntur di otak. Nah, bilangan yang kita hafal itu dua 286, 3 200, 4 176, 5 120, terus sampai Al-Fatihahnya terakhir nih 17. Nah ini kalau dibagi 7, ini bilangannya habis bagi 7. Ini merupakan bilangan terpanjang yang pernah dihafal oleh manusia. Nah kalau kita susun ya, satuan itu ada 19 surat. 16 surat ini sepuluhan. Ratusan 14 surat dan 20-annya 13 surat. Nah 50-an, 40-an, 30-an. Sehingga semuanya seperti ini dia 444, 55, 6, 99, 10, 13, 14, 16, 19 satuannya. 200-an. Kalau dibikin grafik batangnya seperti ini dia. Nah, Anda lihat, ada keteraturan. Nah, ini yang ada di otak Anda kalau Anda menghafalnya. Sesuatu yang teratur. Harus ada di otak anak Anda. Adam itu kan diberi nama-nama setiapnya, dan kita harus mewarisi nama-nama setiapnya itu. Kalau ditanya Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Nah, Anda harus tahu 2286 kodenya, bilangannya. Ali Imran artinya apa? Keluarga Imran. Anda harus tahu 3200. Surat ketiga ayatnya 200.
Ya mengapa 3 dihubungkan dengan 200? Itulah PR Anda. PR Anda harus cari tahu kenapa ya kok 3 ini dihubungkan dengan 200 ya. Karena ini bukan bilangan biasa. Harus dihafal. Untuk kecerdasan baru. Ya selama ini kan di otak manusia itu hanya ada kemewahan, uang, kan gitu aja kan. Ingatlah, Al-Quran itu kan penjelasan tiap sesuatu. Seperti planet dalam itu kenapa 4? Planet dalam itu kenapa 4? Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Surah ke-22 itu ayatnya 78. Surah ke-78 ayatnya 40. Surah ke-40 ayatnya 85. Surah ke-85 ayatnya 22. Jadi ada 4 yang bereaksi nih. Nah, Merkuri memang paling kecil. Paling besar itu bumi memang. Venus memang nomor 2 dia. Mars nomor 3 gedenya. Jadi dia jelaskan dalam bentuk bilangan, dalam bentuk kode. Planet dalam ada 4. Planet luar itu ada 5 memang. Maka itu Pluto kenapa kecil ya? Nah, karena 13 ini. Nah, ini paling gede Jupiter, Saturnus, Neptunus. Al-Quran menjelaskannya dalam bentuk kode. 5 planet luar itu ada dijelaskan di Al-Quran kenapa Pluto harus kecil. Surah ke-13 ayatnya 43, surah 43 ayatnya 89, surah 89 ayatnya 30, surah 30 ayatnya 60, surah ke-60 ayatnya 13. Jadi ada 5 berhubungan. Nah, planet luar. Lalu ada 2 yang berhubungan ini, matahari dan bulan. 36 ayatnya 83, 83 ayatnya 36. Nah itu semua ada 11. Seperti mimpinya Nabi Yusuf. Melihat 11 benda angkasa. Jadi matahari itu dapat kode 83, Merkuri 22, Mars 40, Venus 78, nah bulannya 36, Bumi 85. Ada kalau diganti dengan nama Al-Qurannya, nah ini Al-Hajj, An-Naba. Nah Bumi ini jadi nama Al-Buruj, planet biru. Jupiter ini yang menarik, ini bintang fajar. Yang memang sudah fajar ini sini. Bintang fajar. Jadi 11 benda angkasa yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu sudah dijelaskan lewat bahasa kode ini. Al-Quran itu penjelasan tiap sesuatu. Bukti tiap sesuatu. Ini terbukti kan. Paling kecil ya kan. Nah sekarang dari sini ditemukanlah bahwa Al-Buruj itu berarti planet biru seperti bumi. Selama ini kan diartikan ini galaksi. Demi langit yang mempunyai planet biru. Maksudnya planet seperti bumi. Makanya di mana saja kamu berada, kematian akan mengenai kamu. Walau kamu di planet biru, musayyadah. Ya berarti kan ada kehidupan di sini. Sekalipun kamu di planet biru, berarti di planet biru itu kan ada kehidupan seperti bumi kan.
Dan sesungguhnya kami telah menjadikan di langit planet biru dan menghiasinya. Maha melindungi yang menjadikan di langit planet biru, menjadikan padanya pelita, matahari, dan bulan juga. Jadi di planet biru itu seperti bumi kita, ada satu bulan, ada matahari. Itu Al-Quran penjelasan tiap sesuatu, bukti tiap sesuatu. Nah, galaksi itu bagaimana? Galaksi itu langit yang dekat. Langit yang dekat. Karena kalau Anda memandang ke langit itu yang Anda lihat itu galaksi kita itu. Anda kan di dalam galaksi ini sekarang. Yang Anda bintang-bintang yang Anda lihat ini galaksi kita. Itu bintang pelita-pelita yang di galaksi kita. Kita kan di dalam galaksi itu. Kalau melihat galaksi yang lain itu jauh sekali. Sebuah titik aja dia itu Andromeda. Ya, kalau ini langit yang dekat, ya itu galaksi. Ini dia. Kita di sini kan. 30.000 tahun cahaya jaraknya kita. Jadi yang kita lihat ini ya langit yang dekat ini ya galaksi itu. Jadi bukan bulat. Ini bukan bulat. Planet biru. Bulat planet biru. Ada pelita dan ada bulan. Nah ini di planet biru yang di langit jauh itu jauhnya. Jadi Musayyada itu tafsirnya ini di langit jauh. Yang di langit jauh asal. Sekalipun kamu berada di planet biru yang paling jauh gitu. Kematian akan mengenai kamu. Dulu diartikan benteng yang tangguh. Burut diartikan benteng. Burut ya burut dong. Jangan diganti jadi benteng dong. Jadi ini planet biru. Burut. Demi langit yang mempunyai planet biru. Jadi dari akupuntur di otak ini ada penemuan gitu. Planet biru. Itu brain akupuntur di otak. Aksioma itu misalnya titik. Kemudian didefinisikan garis adalah barisan titik-titik. Bidang adalah barisan garis-garis. Ruang adalah barisan bidang-bidang. Nah, bilangan 19 itu sebagai aksioma terlihat di sini. Aksioma 19. 19 adalah konstanta sebagai bilangan satuan operasional. Tali yang kuat. Orwatil wusqa. Lan fiso malaha. Nah, ternyata tali yang kuat ini 19 seratnya. Tendon yang kuat ini sebenarnya adalah kumpulan 19 kabel lebih kecil yang disebut serat. Setiap serat terdiri dari 6 kawat yang membelit kawat ketujuh setiap bos pasang pengukir hidrolik. Tendon yang kuat ini sebenarnya adalah kumpulan 19 kabel lebih kecil yang disebut serat.
Setiap serat terdiri dari 6 kawat yang membelit kawat ke-7 dan membawa sepasang pengukir hidrolik. Jadi tali yang kuat itu tersusun dari 7 di tengah dan 12 di pinggirnya. Jadi 19. Nah, 12 dan 7 ini adalah rumus dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada di tangan kita. Tulang jari kita dan tapak tangan, 7 dan 12. Allah mewajibkan salat atas umatku 50 kali, kata Nabi, waktu pulang dari Isra Mi'raj. Dia berkata, walaupun 5, namun 50 juga, perkataanku tidak dapat diganti lagi. Sahih Bukhari 211. Naik malaikat dan ruh kepadanya dalam sehari adalah kadarnya 50.000 tahun. Jadi ada bilangan 50 di sini. Maka akibatnya waktu 50 itu ada dan mahal. Bayangkan, Nabi harus bolak-balik 10 kali dari langit kedua ke langit ke-7 untuk bisa menginformasikan waktu 50 itu. Nah, aksioma 19 itu berhubungan dengan waktu 50. Jadi di waktu 50 ini, kalau kita berjalan 19, nah, kita sampai di surat ke-19 yang ditandai dengan huruf Shad. Kaf, Haya, Ain, Shad. Ditambah 19 lagi, sampai di 38, surat ke-38 ini ditandai dengan Shad. Bahkan dinamai surat Shad. Dibuka dengan Shad. Ditambah 19 lagi, kita sampai di 7. Surat ke-7 ini dibuka dengan Shad. Alif Lam Mim Shad. Itu yang kita sebut triple Shad dalam Al-Quran. Tapi operasionalnya 19 sebagai aksioma. Nah, huruf Shad di surat ke-19 ini 26, dan di surat ke-7 97, dan di surat ke-38 29. Ketiga bilangan ini, kalau dijumlah, ini disebut aksioma bilangan 19. Dua 26 ini dia, kaf. Itu dijaga oleh temannya. Kaf, Haya, Ain, Shad ini dijaga. Sehingga jumlahnya dia habis sebagai 7. Itu 26. Sekarang 97. Di dalam surat kedua ayat 247 ada kata basto pakai sin. Tetapi di surat ke-7 ayat 69 itu diganti dengan Shad. Mengapa? Karena ini surat ke-7 dibuka dengan Alif Lam Mim Shad. Shadnya 97, kalau tidak 96.
Katakan tidak ada hak bagiku untuk menukar dia. Dari kemauanku sendiri. Tidak aku ikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Dan itu dideret begini, habis dibagi 9, habis pula dibagi 7. Terlihat 97 itu dipelihara, dijaga. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini harus 29. Supaya dia 152. 8 kali 19. Nabi Ayub ketika menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku disentuh penyakit dan engkau arhamur rahimin. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Tetapi di surat ke-38 ayat 41 itu diganti. Kalau tadi ini masanya duru, sekarang ini masanya syaitan. Binus bin, nah ada pakai sod di sini. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Jawabnya karena ini surat sod. Sodnya harus 29. Itu kalau tidak 28. صاد والقرآن ذي الذكر. Nah, Anda lihat ada kesengajaan bilangan di sini. Ini dikatakan aksioma bilangan 19. Tapi di sini Anda lihat 29 ini sebagai kode Mahdi. Nih seperti ini. Kode buayan. Dan ini juga terdapat pada permata sholat nantinya. Ini di sini. Ini 29 ini. Ini 29. Dan ini 71. Maka 29/100 ini menjadi sudut air dia. Nah, tapi 29 ini pasti di tengah-tengah sini. Kode dari Mahdi. Kode dari buayan. Nah, Mahdi itu dikamuskan dalam fenomena hamala ini, gendong atau hamil atau boy atau pikul. Seperti ayat ini mengatakan, maka ia datangkan dia kepada kaumnya dengan menggendongnya atau memikulnya. Sesungguhnya tanda kerajaannya bahwa akan datang kepada kamu tabut, dipikul, nah, ini dipikul oleh malaikat. Tadi gendong, dipikul. Nah, ini ada gambarnya di Borobudur, memikul tabut. Jadi itu benar memikul. Nah, maka ia datangkan dia kepada kaumnya dengan memikulnya. Nah, kemudian kita menemukan jenderal pikul. Jenderal ini dipikul. Ya. Dan itu perang besarnya pada waktu dia berumur 29 tahun. Ya, kode 29. Perang Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nika. Itu pada waktu itu dia berumur 29 tahun. Nah, dan dia ditandu. Ya, 19 Desember 48 itu dia ditandu
Dan tanggal 29 Januari dia wafat. Nah, ini alat tandunya alat pikulnya masih tersimpan dengan baik. Dan dia berumur 34 tahun. Dan dia pernah sekolah guru Muhammadiyah. Nah, yang menarik saudara, dia menjadi Jenderal Mahdi karena apa? Karena ketika Maryam itu memikul, dia bawa Nabi Isa dan dia memikulnya, dia gendong, kata pikul. Nah, kaumnya itu bilang, bagaimana kami bisa bicara dengan orang yang adalah di dalam Mahdi? Jadi di sini dikamuskan memikul itu sama dengan Mahdi. Nah, ini kodenya 29. Jadi ayat 29 ini yang membuktikan bahwa memikul itu sama dengan Mahdi. Sehingga dia menjadi Jenderal Mahdi. Jenderal Pikul, Jenderal Mahdi. Mahdi. Nah itu kita lihat kodenya 29, kode dari Mahdi. Itu kode 29 sebagai kode buayan.